Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Saat ini saya akan memberikan materi tentang estetika fotografi. Jadi materi ini unik ya karena di materi ini saya akan memberikan sebuah pengetahuan, sebuah wawasan mengenai konteks dari estetika atau keindahan fotografi dari sudut pandang yang lebih luas gitu ya. Jadi sudut pandang yang lebih luas. Jadi bagaimana nanti fotografi itu tidak hanya sekedar seni mendokumentasikan sesuatu ya, tapi sebuah seni yang benar-benar dia hidup berdampingan bersama dengan seni rupa sebagai media ekspresi. Jadi fotografi saat ini jauh lebih berkembang daripada awal dimana awalnya dia dilahirkan, yaitu untuk dokumentasi gitu ya. Jadi saat ini fotografi menjadi genre yang berdampingan dengan seni rupa ya. Jadi nanti detailnya akan saya jelaskan sedikit demi sedikit, mulai dari sejarahnya, lalu sampel-sampel karyanya, beberapa seniman yang berpengaruh di genre-genre tertentu, dan pengetahuan-pengetahuan tentang estetika fotografi. Ya, jadi saya akan mengawali dengan pernyataan seorang pelukis ya, namanya Delarose, yang dia dari Prancis. Jadi quote-nya itu kurang lebih seperti ini. Jadi from today painting is dead. Jadi from today painting is dead ini bersamaan, jadi munculnya itu ketika ada sebuah kamera. Kalau Anda masih ingat di materi sejarah fotografi itu ada kamera Daguerre sekitar 1840, itu berkembang teman-teman, dan mulai digunakan ya oleh publik di dunia pada waktu itu. Nah, akhirnya kamera itu berkembang dan mulai muncul banyak banyak uh, penerusnya, seperti kamera 35 mili ya, dengan film dan bisa dicetak massal dan seterusnya teman-teman. Dan itu membuat gundah ya seorang pelukis ya, namanya Delarose ya. Ya. Ini mengatakan bahwa sekarang itu painting itu sudah mati, kira-kira seperti itu. Jadi karena digantikan oleh yang namanya fotografi. Jadi ya, tapi sebetulnya jadi quote ini tidak menjadi sesuatu yang nyata di dunia modern sekarang, karena ternyata eh, apa seni lukis itu tidak benar-benar mati, bahkan dia benar-benar sekarang menjadi masuk ke ranah seni yang jauh lebih, kalau istilah saya itu high art gitu ya. Jadi seni yang lebih lebih tinggi gitu ya derajatnya, karena benar-benar tidak bisa diduplikasi gitu, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kenapa De La Rose tadi itu mengatakan seperti itu, karena memang benar-benar banyak ruang-ruang yang tadinya diisi dengan seni lukis, ilustrasi, itu mulai digantikan dengan fotografi ya. Seperti misalnya kalau masih ingat materi kemarin itu, kemunculan eh, apa surat kabar pertama dengan medium ilustrasi, tapi metodenya adalah dengan kamera obscura ya, kamera obscura. Jadi menggunakan teknik kamera obscura, teknik blood teman-teman, sketsa blood ini ya. Kemudian akhirnya ketika fotografi mulai berkembang lagi, jadi yang ilustrasi murni aja sudah akhirnya terganti dengan kamera obscura, lalu mulai tergantikan dengan benar-benar fotografi. Jadi fotografi dengan cepat ya merampas ruang-ruang seni yang tadinya milik seni rupa ya, seperti ilustrasi, seni lukis dan lain sebagainya, itu benar-benar kayak diambil alih oleh fotografi. Nah, di sini memang fotografi menjadi punya nilai keunggulan. Karena apa? Karena dia itu merekam realitas sesuatu yang benar-benar terjadi, yang memang tidak bisa pada waktu itu tidak bisa di apa
dimanipulasi ya, di apa namanya, dipalsukan begitu. Jadi benar-benar realita yang terjadi ya inilah yang terjadi gitu. Seperti minggu lalu saya jelaskan mengenai beberapa foto yang mengubah dunia. Nah, ini contoh ya. Jadi benar-benar ruang di jurnalistik itu banyak sekali yang tadinya milik seni rupa atau seni lukis itu diambil alih oleh fotografi. Ya, tapi ya di kalangan seni rupa sendiri ya, di kalangan para pelukis, para ilustrator itu fotografi itu diragukan. Diragukan dalam konteks keseni rupaannya. Ya, kenapa kok bisa? Karena dianggap sebagai seni mekanik. Jadi seni mekanik itu ya yang mengerjakan adalah mesin, kira-kira seperti itu. Kita hanya memejet shutter crack gitu. Nah, akhirnya dianggap sebagai fotografi itu seni mekanik yang tidak memerlukan pendidikan khusus, yang berpijak pada kesenirupan ya, serta tidak sepenuhnya dibuat dengan keterampilan tangan manusia ya. Jadi awalnya itu benar-benar ini seni mesin, jadi tidak ada unsur handmade-nya, sehingga tidak memiliki nilai estetik yang apa namanya seperti seni rupa pada umumnya. Nah, di sini tanda kutip diragukan. Akhirnya beberapa seniman itu membuat sebuah konsorsium yang mengatakan bahwa fotografi harus dipisahkan dari seni, ya kira-kira seperti itu. Nah, fotografi itu berkembang dengan istilah yang lain. Jadi istilahnya yaitu mimesis. Kalau dalam istilah Fox Talbot itu adalah the imitation of nature. Jadi fotografi itu dianggap dia hanya meniru, ya, meniru atau menduplikasi ya sesuatu yang sudah ada dari alam. Jadi yang segala sesuatu yang dari alam itu berarti itu yang bikin bukan kita ya, karena apa, sesuatunya itu segala sesuatu itu benar-benar sudah ada di alam. Kita memotret pantai, memotret gunung, memotret air terjun, memotret awan ya, bahkan memotret manusia itu dianggap sebagai imitation of nature. Jadi hanya sebagai imitasi atau tiruan atau duplikat ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah contoh genre-genre fotografi yang tadinya awalnya ya itu setelah dia masuk ke ruang apa namanya jurnalistik, dia kemudian berkembang ke arah mimesis ya, mimesis atau imitation of nature. Jadi fotografi itu mulai berfokus pada hal-hal yang menduplikat alam secara benar-benar secara apa ya, secara 100%. Jadi ada istilah itu seindah warna aslinya. Jadi benar-benar fotografi pada waktu itu ya, selain untuk dokumentasi itu dia hanya mencari cara bagaimana supaya mendapatkan keindahan alami yang bisa terekam oleh kamera. Nah, makanya ada istilah salon foto ya, salonis ya. Salonis foto itu bisa dianggap itu salah satu genre yang mimesis. Jadi benar-benar genrenya itu harus menampilkan keindahan alam gitu, keindahan alam, sesuatu yang positif, sesuatu yang megah, sesuatu yang sangat agung. Jadi karya-karya di dalam fotografi mimesis itu benar-benar menduplikasi alam secara real ya. Ini contoh. Nah, atau kalau sekarang itu adalah fotografi salon ya, salon foto. Nah, lalu ketika era fotografi modern ini ya semakin lama semakin canggih gitu. Akhirnya fotografi itu mulai mandiri ya, mandiri. Mandiri itu gimana? Jadi mulai bisa menciptakan alam menurut versinya sendiri dan tidak sepenuhnya menjiplak. Jadi kalau tadinya itu dokumentasi peristiwa lalu menduplikasi alam ya, lalu dia menciptakan ya, menciptakan menurut versinya sendiri. Jadi mulai berkembang lagi. Jadi yang tadinya menjiplak 100% dia mulai ada usaha untuk bagaimana supaya alam yang ditampilkan ini tidak benar-benar real,
tapi benar-benar sesuatu yang mungkin bisa melebihi, ya. Jadi tidak lagi seindah warna aslinya, tapi bagaimana caranya untuk lebih indah dari warna aslinya. Kira-kira seperti itu. Atau mungkin bahkan eh, sesuatu yang benar-benar berbeda dengan aslinya. Nah, jadi tidak sepenuhnya menjiplak. Nah, ini contoh. Ya, ini contoh ya. Ini beberapa karya saya yang tidak sepenuhnya menjiplak. Jadi mulai ada unsur untuk vignetting di situ. Jadi vignetting itu menggelapkan di area-area pinggir. Lalu ada merekam air supaya dia kesannya menjadi lebih ada kabutnya, alirannya menjadi lebih halus dan lain sebagainya. Jadi tidak benar-benar 100% menjiplak, tapi ada apa ya, nuansa atau upaya untuk membuat sesuatu yang lebih baik dari aslinya. Nah, gitu. Jadi bahkan akhirnya fotografi itu melahirkan subgenre yang baru, ya, yang baru yang menjadi kelas-kelas fotografi yang makin spesifik, ya. Contoh misalnya digital imaging, ya, yang merupakan penciptaannya itu melibatkan imajinasi penuh dari seorang fotografer, ya. Jadi tadi ya saya bilang, jadi bukan hanya sekedar warna aslinya, tapi mulai di sini ada bagaimana upaya kita sebagai fotografer itu masuk supaya dia benar-benar berbeda dengan aslinya. Jadi tidak hanya memanipulasi, tapi benar-benar di sini sudah masuk ke ranah fantasi. Jadi ada nuansa fantasi, sesuatu yang tidak mungkin kita dapatkan di dunia nyata. Nah, contoh adalah karya-karya ini. Di belakangnya ada api dan tidak terbakar. Di belakangnya tidak berwarna sementara orangnya berwarna, semacam itu. Jadi sesuatu ini mulai ada unsur digital imaging dan dia mulai memisahkan diri sebagai subgenre yang baru dari fotografi. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi yang tadinya itu estetika realis, ya, estetika realis ini dia melompat menjadi hyper realis. Jadi sesuatu realisme yang dilebih-lebihkan, ya. Karena apa? Karena adanya teknologi digital ya yang mengakomodir seniman supaya bisa mendapatkan sesuatu yang jauh lebih lebih daripada aslinya ini, ya. Jadi jadi ketika mimesis sudah tidak lagi berlaku, tapi kemudian muncul sesuatu yang baru, sesuatu yang hyperrealis. Nah, ini contoh tadi ya, warnanya mulai dirubah, ya, warnanya mulai dirubah, diberi efek-efek warna-warna yang custom dan lain sebagainya, yang tidak lagi menjadi realism tapi hyper realism atau bahkan fantasi. Nah, ini contoh ya, warnanya artificial. Oke. Nah, genre fotografi pun akhirnya makin lama makin luas, ya, makin luas, makin luas, makin luas, dan kemudian ada masuk aspek-aspek non seni, ya, yang mulai mempengaruhi tadi, ya. Apa itu? Misalnya iptek, teknologi, ya, sosial, ada norma, bahkan psikologi, bahkan spiritual. Jadi akhirnya genre fotografi pun makin luas. Jadi yang dokumentasi dia berdiri sendiri, yang mimesis dia berdiri sendiri, ya, yang digital imaging dia berdiri sendiri, dan akhirnya macam-macam, ya, mulai banyak yang tadinya tidak ada, sekarang genre-genre baru mulai ada, ya. Ini contoh, ya, dan itu akan masih terus berkembang. Mungkin di suatu saat nanti akan muncul yang mungkin, ya, atau mungkin saya sudah muncul, ya, fotografi virtual virtual misalnya, VR misalnya, ya, kayak gitu dan lain sebagainya. Atau mungkin fotografi 3 dimensi, ya, sudah mulai ditemukan, ya, itu contoh. Nah, ini contoh yang tadinya merekam realisme semacam ini, ya, terus kemudian berkembang ke arah yang hyperrealism. Nah, tapi secara umum, ya, secara umum beberapa genre fotografi itu tadi itu memisahkan dua kubu yang sangat sangat ini, ya, sangat berseberangan. Jadi apa itu kubu itu? Jadi ada fotografi yang dia itu benar-benar bermuara pada seni,
Jadi atau fine art fotografi. Tapi ada juga fotografi yang dia itu militan dan berada di wilayah dokumentasi. Jadi secara umum ya fotografi itu kalau kita bedah dari banyak sekian genre itu kalau dibagi dua ya itu ada dua kubu besar yaitu kubu seni dan kubu dokumentasi. Dan ini mulai memisahkan diri meskipun dia bisa berdampingan secara baik gitu. Dan biasanya kalau fotografernya ini kolot itu kadang-kadang juga ada juga yang saling menyerang ya, yang fotografer seni menyerang fotografer jurnalistik misalnya, yang fotografer jurnalistik menyerang fotografer seni gitu. Ada juga yang seperti itu, tapi itu jarang ya, itu jarang. Jadi apa perlu perlu apa ya namanya pengetahuan untuk benar-benar supaya fotografi di dua kubu ini benar-benar bisa berdampingan gitu. Jadi ada fotografi yang menempatkan subjek keindahan dan ekspresi seni ya sebagai medium berkarya seorang fotografer. Jadi yang diutamakan kalau di fotografi seni itu adalah keindahan dan ekspresi. Nah, itu yang kubu satu. Nah, sedangkan yang kubu dua itu dia mengatakan bahwa fotografi itu ya merupakan medium alat rekam sebuah peristiwa yang berfungsi menyimpan sebuah goresan sejarah yang terjadi pada momen-momen tertentu. Jadi yang dokumentasi itu dia berada di wilayah realisme ya. Jadi benar-benar sesuatu yang merekam, yang nggak boleh dirubah-rubah ya, istilahnya anti digital imaging ya, bahkan anti directing atau sesuatu yang benar-benar menciptakan apa kenyataan ya di dalam frame sesuai dengan apa yang ada di alam ya. Nah, tapi kenyataannya ya kenyataannya ternyata memang fotografi itu tidak melulu art of recording tapi juga art of creating. Jadi memang dua-duanya ini merupakan sesuatu yang bisa berdampingan ya. Jadi kenapa ya, karena tidak hanya sekedar alat bantu tapi sekarang itu menjadi benar-benar medium utamanya ya. Artinya apa? Artinya ada juga orang yang benar-benar dia itu menciptakan karya seni itu benar-benar medium utamanya itu ya kamera, ya komputer. Artinya benar-benar itu menjadi medium utama gitu, dan dia berdiri secara mandiri gitu ya, dan menciptakan sebuah entitas kesenian baru pada wacana kesenirupaan. Nah ini contoh ya, ini yang dia menggabungkan antara peristiwa real ya, peristiwa real dengan digital imaging ya. Jadi ini karya mahasiswa teman-teman, karya kakak tingkat yang menciptakan Jatingaleh kala itu. Jadi pada waktu itu Udinus pernah menggelar sebuah sebuah lomba ya tentang fotografi seni, dan ini adalah yang juara satu. Jadi dia benar-benar menggabungkan realitas. Realitas apa? Realitas tentang kemacetan. Ya, tapi dia digambarkan dengan pecah gitu ya, seperti ada kaca pecah. Ini menunjukkan apa sih gitu? Ini menunjukkan sebuah kesemrawutan, sebuah ketidak apa ya kekacauan gitu ya, kira-kira kekacauan, dan itu merepresentasikan ide yang benar-benar ada pada foto ini. Jadi memperkuat. Jadi apa digital imaging yang ada di sini, efek-efek pecahan kaca ini berfungsi untuk memperkuat. Nah, ini contoh ya. Nah, fotografi merupakan wahana kreatif bagi para fotografer yang ingin menorehkan gaya jati diri atau ciri khas pribadinya dengan menampilkan ekspresi individualistik. Ya. Jadi ekspresi itu merupakan pencarian identitas pribadi seorang fotografer. Nah, makanya fotografi itu harus memiliki subject matter atau originalitas tinggi ya. Di samping juga nilai estetika dan keindahan. Yang dimaksud originalitas itu apa? Originalitas itu keaslian, kekhasan yang sulit ditiru oleh fotografer lain. Nah, ini contoh. Ya, ini contoh. Kalau teman-teman searching itu ada salah satu seniman foto Indonesia itu namanya Agan Harahap. Dia benar-benar konsisten dengan digital imaging
yang hyperrealism. Jadi benar-benar dia itu menggabungkan antara eh, foto-foto yang nampak seperti realism tapi sebetulnya itu digital imaging, dan itu menjadi ciri khasnya, namanya Agan Harahap. Nah, ini contoh ya, ini ada waktu itu dia bikin foto seri tentang superhero. Nah, ini contoh. Nah, lalu berikutnya ya, jadi lah itu tadi ya, jadi ternyata untuk orisinal itu tidak cukup dengan unik ya, tidak hanya cukup dengan unik tapi juga harus konsisten dan berkelanjutan. Jadi supaya orang bisa mengenali kita, karya kita seperti apa, itu ternyata harus konsisten. Artinya apa? Karya satu dengan yang lain yang kita miliki itu memiliki konsistensi dalam hal tema, dan ini yang sulit teman-teman. Ini yang sulit. Butuh jam terbang untuk bisa seperti ini. Meskipun secara teori itu mudah, tapi praktikalnya ini tidak mudah teman-teman. Jadi untuk konsisten itu membutuhkan jam terbang yang sangat tinggi. Nah, ini contoh. Ya, ini salah satu seniman namanya Matthew Brand yang menggunakan fotografi sebagai medium seninya. Jadi kalau kita lihat karyanya ini aneh, teman-teman. Ya, dia seperti membuat foto abstrak ya, seperti lukisan tapi sebetulnya ini foto ya. Foto abstrak dari klise atau film-film negatif yang terbakar ya. Dan akhirnya dia membuat karya-karya ini menjadi unik. Karena apa? Konsisten. Ya, foto ini kalau cuma satu dia nggak, ya aneh, ya biasa aja. Ya, tapi ketika dia konsisten, dia membuat karya yang terus menerus dan berisi eksperimen yang sama, akhirnya ini muncullah sebuah originalitas. Ya, ini ya. Ini, ini contoh. Ya, ini contoh. Ini dari foto-foto yang eksperimental, foto-foto gagal cetak, teman-teman. Nah, kemudian ada Willy Dorner. Ya, Willy Dorner dan fotografer Lisa Ras. Jadi ini dua seniman yang berkolaborasi menciptakan sebuah karya seni. Ya, ini penggabungan antara performance art dan fotografi. Ya, dia menciptakan benar-benar memanfaatkan ruang publik ya dan performance art, lalu dia direkam dengan medium fotografi ya. Judulnya adalah Bodies in the Urban Space. Jadi ini karya ini menjadi bagus, kenapa? Karena dia konsisten. Dia menciptakan sebuah tematik foto ya dengan tema yang konsisten dan terus menerus ya, menjaga tema ini secara berkesinambungan, dan akhirnya ini menjadi sebuah karya seni yang bagus. Ya, ini contoh. Lalu ada Isaac Cordal. Isaac Cordal ini dia bereksperimen dengan miniatur ya, miniatur. Nah, dan miniaturnya ini ditata sedemikian rupa di ruang-ruang publik ya, ruang-ruang publik yang terjadi sedikit anomali ya, seperti banjir atau rusak atau apa gitu ya, untuk menciptakan sebuah karya seni dan instalasi yang menarik. Nah, ini contoh. Ya, ini benar-benar memanfaatkan ruang publik ya yang rusak tadi. Ya, ini contoh Isaac Cordal. Ya, ini contoh. Nah, lalu ada yang terakhir ini sebagai contoh itu namanya Spencer Tunick. Spencer Tunick ini kalau teman-teman tahu, jadi dia itu seniman fotografer naturis atau nudis. Jadi benar-benar dia itu menciptakan karya-karya foto yang isinya itu orang-orang telanjang. Tapi yang berbeda, dia ini menciptakannya itu secara masif. Jadi benar-benar jumlah orangnya itu banyak sekali. Yang aneh, ya yang aneh, meskipun temanya adalah sensualitas, ketelanjangan dan lain-lain, untuk mewakili kehidupan, kebebasan dan lain sebagainya, itu tidak ada kesan porno dalam karyanya. Nah, dan kalau Anda penasaran dengan Spencer Tunick, itu ada beberapa film dokumenternya ya. Salah satunya tidak salah itu Naked City ini, kalau nggak salah judulnya. Ini, Spencer Tunick.
karyanya bener-bener orang-orang telanjang semua, tapi hebatnya dia nggak ada nuansa pornografi. Nah, luar biasa ini. Dan ini kalau anda lihat dokumenternya itu bener-bener orang-orang yang difoto itu secara free ya, gratis, tidak dibayar. Dan apa yang didokumentasikan adalah bagaimana cara fotografer tersebut itu mengajak mereka supaya bisa mau difoto secara telanjang seperti ini. Wah, lihat, ini luar biasa teman-teman, luar biasa. Nah, tapi ya kadang-kadang ya kita masih temui di sekitar kita itu ada fotografer yang masih terjebak pada tataran teknis sehingga melupakan esensi konseptual dan gagasannya. Jadi ada fotografer itu yang masih fokus ke hal-hal yang teknis ya, tapi nggak berpikir soal konsep dan gagasannya. Tapi ini wajar sebetulnya karena setiap fotografer pemula dan hobis di awal-awal itu biasanya ngalami ya. Contoh salah satu yang biasanya terjadi ya itu adalah hunting fotografi model semacam ini. Jadi objeknya satu ya, kemudian difoto bareng-bareng. Nah, fenomena ini saya mengatakan bahwa ini adalah fenomena yang dia itu fotografi di mana dia mulai kehilangan gagasan dan konseptualnya. Kenapa? Ya karena kan satu objek difoto rame-rame, otomatis kan nggak mungkin ada yang karya orisinal di sini. Nggak ada karya yang benar-benar khas di sini karena mirip semuanya. Bahkan objeknya pun ini tidak diciptakan oleh fotografer tersebut. Ya, jadi hanya mengeksplor sesuatu yang apa modelnya ini saja ya, sensualitas, kecantikan tubuh dan lain sebagainya. Jadi tidak ada benar-benar uh, konseptual dan gagasan yang benar-benar diangkat secara khas atau murni dari fotografer. Ini contoh ya. Nah, padahal itu estetika itu kan tidak selalu indah dalam konteks artistik ya. Jadi kalau kita lihat tadi kan ada foto-foto yang rusak, nah, foto-foto rusak, kemudian ada juga yang menggunakan itu ya, urban space ya atau public space yang rusak-rusak tadi, genangan air dan lain sebagainya. Itu kan bukan indah secara artistik ya, tapi kita lebih kepada menikmati dan berekspresi lewat medium fotografi. Ya, di situ adalah estetika fotografi yang sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar teknis ya, tapi bagaimana kita menikmati dan berekspresi lewat medium seni fotografi itu. Ya, itu ya, dan itu nanti kemungkinan akan semakin banyak ya, semakin banyak dan akan melahirkan banyak sekali ruang-ruang baru di masa datang yang akan menciptakan genre-genre yang baru. Ya, contoh digital imaging ya, contoh fotografi eksperimen, bahkan kayak hidden design fotografi dan lain sebagainya. Itu mungkin suatu saat akan muncul yang baru-baru semacam itu ya. Nah, itu kira-kira materi untuk fotografi estetika ya, estetika fotografi. Nah, ini memang teori ya teman-teman ya, tapi ini saya rasa ini menjadi wawasan kita supaya kita tidak terjebak hanya sekedar persoalan teknis ya, karena fotografi itu kalau kita lihat secara estetika itu benar-benar artinya luas dan memberikan kita kebebasan bukan hanya sekedar merekam, mendokumentasikan, tapi juga sebagai medium ekspresi. Nah, saya akhiri untuk slide-nya. Apabila ada pertanyaan, Anda bisa ke kolom komentar atau di forum Kulino yang tersedia di kulino.dinus.ac.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri presentasi ini.